Insan Mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk pembahasan huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana dengan pertemuan yang sebelumnya? Kita sudah mempelajari nama-nama huruf hijaiyah sebagaimana yang ada di papan kita ini. Huruf hijaiyah sebagaimana yang telah kita pelajari adalah alif, ba, ta atau hamzah, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, shin atau sin dulu, sin, kemudian shin, sod, dod, ta, dha, kemudian ain, ghain, fa, ka, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya, hamzah, kemudian yang sering kita baca dengan nama lam alif, ternyata membacanya bukan lam alif tapi la. La. Kenapa? Karena fungsinya ini adalah untuk menunjukkan bahwa alif ini hanya bisa terbaca pada saat dalam keadaan sukun. Baik. Pelajaran kedua ini kita akan membahas bagaimana huruf-huruf hijaiyah ini ketika berharokat. Kita akan lihat. Yang pertama harokat itu adalah fathah. Seperti ini atau kita kenal dengan nama baris atas. Setelah kita berikan baris atas ini, maka kita akan membaca sebagaimana yang sudah sering kita dengar, yaitu a, ba, ta, fa, ja, ha, kho, da, za, ro atau ro, za. Kemudian kita lanjutkan di sini dengan fathah. Maka kita akan membaca sa, sha, so, do, kemudian to, dho. Kita lihat di sini. Kemudian kita baca a, gho, fa, qo. Kemudian kita harokat kembali di sini. Kita baca ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Kemudian di sini hamzah berharokat dengan a. Kemudian la. Inilah huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan fathah. Huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan fathah. Ingat, yang sering kita dengar a, ba, ta, tha, ja itu bukanlah nama huruf hijaiyah, namun ini adalah huruf hijaiyah dalam keadaan fathah. Kemudian setelah kita mempelajari fathah ini, kita akan mempelajari huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan kasrah atau yang sering kita dengar dengan istilah baris bawah. Bagaimana huruf-huruf hijaiyah ini ketika dalam keadaan berbaris bawah? Maka kita akan baca. Biasanya hamzah pun akan ditulis di bawah alif. Ya.
Jadi bukan lagi di atas tapi berada di bawah alif ketika huruf hamzah dalam keadaan kasrah. Lalu bagaimana cara membacanya? Dalam huruf abjad, kasrah seringkali kita gandengkan dengan vokal i. Jadi semua huruf hijaiyah yang bergandengan dengan vokal i. Contoh, ketika kita membaca, kita lihat ada baris di sini. Maka kita akan membaca baris ini dengan sebutan I, B, T, V, G, Hi, Khi, Di, Zi, Ri, Zi. Ri dibaca tipis. Inilah huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan kasrah. Atau yang sering kita lihat di sebagian buku-buku tajwid atau panduan baca Al-Quran, kita mendapati istilahnya dengan baris bawah. Karena memang tanda daripada kasrah ini adalah baris bawah. Tidak sebagaimana fathah yang masih belum dihapus di bawah ini, kita lihat dengan tanda baris yang di atas huruf. Sehingga kita menyebutnya dengan baris atas untuk fathah ini, dan baris bawah kita sebut untuk kasrah. Kemudian kita lihat kembali latihan kita pada huruf selanjutnya. Ketika dengan baris yang berbeda. Sin ketika kasrah menjadi si. Kita lihat dalam huruf sin, seringkali di dalam latihan disebutkan sin kasrah si, shin kasrah si, sod kasrah si, ya seperti itu. Sehingga cara tersebut seringkali digunakan oleh orang-orang tua kita dulu dalam mengajarkan huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan berharokat kasrah. Ya. Jadi kita baca si, kemudian shi, kemudian si, kemudian di, kemudian ti, kemudian ri, kemudian ai, kemudian ri. Setelah itu fa kasrah fi, qaf kasrah qi, kaf kasrah ki, lam kasrah li, mim kasrah mi, nun kasrah ni, kemudian wawu kasrah wi, ha kasrah hi, ya kasrah yi, hamzah kasrah sebagaimana yang sebelumnya pada huruf pertama kita lihat dia berada di bawah alif, sementara ini dia duduk sendiri. I. Lam alif bagaimana dalam keadaan kasrah? Tidak bisa. Karena huruf lam alif ini hanya untuk menunjukkan bahwasanya alif akan muncul setelah dia dalam keadaan sukun. Maka dalam keadaan kasrah lam alif tidak terbaca. Nah, seperti ini. Ini harokat jenis yang kedua. Harokat jenis yang kedua. Setelah kita menghapus harokat ini, kita akan melihat jenis harokat yang ketiga. Jenis harokat yang ketiga. Yang sering kali kita lihat mirip huruf wawu. Mirip huruf seperti ini. Akan tetapi bentuknya kecil dan dia berada di atas huruf. Ya. Misalkan seperti ini. Bentuknya seperti wawu. Kecil. Dia
berada di atas huruf. Inilah harokat yang disebut dengan nama dhammah. Ingat, nama ini adalah dhammah. Apa itu dhammah? Di dalam huruf abjad, dhammah seringkali kita sebut ya satu huruf yang bergandeng dengan vokal U. Akan tetapi di dalam vokal abjad, atau kalau kita mengucapkan ya di dalam huruf abjad U atau sedikit U tidak masalah. Akan tapi di dalam huruf-huruf hijaiyah, pada saat kita membaca Al-Quran, maka mengucapkan U ini tidak sekedar U. Bibir kita harus kita bulatkan. U. Mari kita lihat prakteknya sebentar. U, bu, tu, thu, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu. Jadi kita lihat harus kita baca dengan sempurna, ya. Tidak boleh kita baca u, bu. Nah, bibir seperti ini tidak boleh, harus sempurna. U, bu. Nah, selanjutnya ketika kita membaca huruf berikutnya dalam harokat dhammah, maka dengan cara yang sama. Seperti ini misalkan. Atau seperti ini. Atau yang kita lihat dengan tanda mirip dengan wawu dengan ukuran yang kecil berada di atas huruf. Kembali, sin dhammah su, shin dhammah shu, sad dhammah su, dad dhammah bu, ta dhammah tu, dha dhammah dhu, kemudian ain dhammah au, yang sering kita praktekkan dalam ta'awud, a'udhu dhammah. Kemudian ghain dhammah dibaca dengan ghu, fa dhammah dibaca dengan fu, qaf dhammah kita baca dengan pu. Setelah itu kita lihat huruf yang berikutnya dalam keadaan berharokat dhammah. Kaf dhammah ku, lam dhammah lu, mim dhammah mu, nun dhammah nu, wawu dhammah dibaca wu, ha dhammah dibaca hu, ya dhammah dibaca yu, kemudian hamzah dhammah sebagaimana yang pertama kita baca u. Lam alif tidak dibaca. Kenapa? Karena munculnya lam alif khusus dalam keadaan fathah, yaitu untuk menunjukkan bahwa alif tidak terbaca kecuali dalam keadaan sukun. Para jamaah sekalian, inilah jenis-jenis harokat. Inilah jenis-jenis harokat di dalam huruf-huruf hijaiyah. Inilah jenis-jenis harokat yang akan muncul di dalam Al-Quran pada saat kita nanti membaca Al-Quran. Sehingga di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan berharokat ini, maka kita harus membacanya dengan baik dan benar. Sekali lagi, kaidah yang harus kita terapkan. Pada saat kita membaca fathah, maka mulut kita buka dengan sempurna. Artinya, setidaknya ujung jari kita ini akan masuk antara dua gigi kita. A, ba, ta, fa, ja. Bagaimana dalam keadaan kasrah? Maka kaedahnya adalah bibir yang bawah harus diturunkan. Sehingga kita akan membaca I, B, T, V, G, dan seterusnya. Ketika kita membaca dhammah seperti ini, maka
Kaidah yang harus kita terapkan adalah bibir harus dibulatkan. U, bu, tu, su, ju. Jadi tidak cukup kita membaca fathah dengan e, be, te, dan tidak cukup membaca kasrah dengan i, bi, ti, dan tidak cukup juga membaca dhammah dengan u, bu, tu. Tetap harus kita terapkan kaedah-kaedah yang benar dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran. Para jemaah sekalian, inilah 3 jenis harokat. Ingat, fathah, kasrah, dan dhammah. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara membaca huruf itu dalam keadaan sukun. Bagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah dalam keadaan tasydid. Karena antara sukun dan tasydid ini nanti akan ada sedikit kemiripan cara membacanya. Karena pada dasarnya tasydid adalah huruf ya yang disukun, kemudian huruf tersebut dijadikan menjadi satu. Dasar-dasar pembacaan yang benar akan menjadikan rangkaian huruf-huruf di dalam Al-Quran yang kemudian menjadi ayat-ayat Al-Quran tersebut akan menjadi benar cara pengucapannya. Ketika seorang keliru dalam mengucapkan satu huruf, misalkan lam, dia salah mengucapkan, maka betapa banyak huruf lam itu di dalam Al-Quran. Kemudian jika diakumulasikan, betapa banyak kesalahan-kesalahan seseorang di dalam membaca Al-Quran jika satu huruf saja dia salah cara membacanya saat fathah, kasrah maupun dhammah. Demikianlah pertemuan kita kali ini para jemaah sekalian. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.